Dari yang tadinya seksi, orang pas manggil lu nyanyi terus langsung, kok beda nih sekarang? Ada nggak pernah yang nanya, boleh nggak mbak nggak gini gitu? Pernah sih. Nah terus? Bisa nggak pas acara ini dibuka dulu jilbabnya? Kalau kita kan enggak maaf gitu. Dan memang udah istilahnya ya udah berhijab. Sebenarnya bukan niat untuk menolak rezeki di nyanyi. Itu kan nggak gampang. Iya, kalau ada yang nanya kerjaan akan bilang bahwa Ira sekarang udah berhijab. Ya memang jadi berasa imbasnya sampai sekarang sih. Ya jadi kayak nggak bisa bener-bener dari hati ke hati gitu. Kadang-kadang aku juga nggak bisa menuntut mereka untuk bisa, karena ya memang dari awalnya kita nggak sedekat itu. Tapi ternyata ya keadaan berkata lain, ya mau tidak mau harus kerja lagi juga gitu. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama bintang tamu saya adalah Ira Suara. Akhirnya ketemu. Waduh dulu kita tuh elemen ya sering diundang ke acara kamu. Kamu punya acara kan dulu kan? Iya sempat. Apa Sang Bintang? Sang Bintang. Studio Penta. Iya di SCTV ya. Itu konsepnya tuh bareng-bareng gitu ya? Ya jadi kebetulan aku ikonnya gitu. Iya. Jadi sebelumnya sempat Mbak Inul 1 tahun. Oh ada Inul dulu ya? Iya ada Inul dulu. Terus aku selanjutnya gitu kurang lebih 2 tahun. Gila kita tuh bener-bener. Jadi memang konsepnya gitu bukan cuma dangdut. Kadang-kadang kita nge-band. Iya kan yang lain-lain kan. Ya, duet, band gitu. Cuman dulu memang jarang ngobrol karena kan halo dandan. Halo dandan. Ya karena kan memang kadang aku sekali, itu kan kurang lebih berapa jam ya? Bisa sehari bisa berapa biji gitu ya? Enggak, maksudnya di acara Sang Bintang itu sejam. Nah jadi kan aku kayak berapa lagu gitu loh. Jadi baju ganti-ganti. Jadi mau bener-bener yang padat gitu. Kan aku ke konsep nari juga. Jadi kadang-kadang ngafalin gitu. Jadi bener-bener yang coba jauh dari jauh aja. Alhamdulillah. Waktu masih muda ya kan. Kita kan muda terus. Enggak tua kan? Cuman memang nambah aja. Nah ini ada satu ini ya, apa namanya kejadian kemarin tuh kita lagi ngisi acara di FYP sama si Raffi. Ada ya sama Raffi. Jadi lagi acaranya Raffi, pas kita dipanggil undang ke sana sebelumnya ternyata bintang tamunya Ira Suara sama anaknya Nia Suara ya. Iya ada anak aku Nia Suara. Sama terus Andra. Suaminya siapa namanya? Cecep Suara juga ya? Bukan. Oh enggak Cecep Suara ya? Cecep bungkam. Kalau kata Nia, kalau kata anak aku Nia, kalau nggak ada suaranya bungkam. Jadi pas gitu akhirnya kita ini apa tuker-tukeran ini. Iya. Bisa akhirnya setelah berapa kali kemarin ya ganti-ganti. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini masih cantik. Aduh amin. Udah umur lah. Masih cantik. Emang iya. Jadi malu. Sekarang tuh masih nyanyi berarti? Aktif lagi. Oke. Itu nanti akan gue tanya ya. Nah sekarang yang gue tanya adalah gini. Ira Suara itu namanya bener-bener Ira Suara nggak? Bukan. Namanya siapa? Nama asli aku Wahyuni Irawati. Wahyuni. Bulan Juni lahir. Iya benar sekali. Untung bulan Juni. Kenapa? Kalau Agustus, wah Agus. Untung Juni, jadi keren Wahyuni ya. Iya benar-benar. Kalau Agustus, wah Agus. Bisa aja. Oke. Gimana sih awal ceritanya kamu nih bisa jadi penyanyi? Apakah memang sudah di planning dari muda tuh, gue pengen jadi penyanyi deh gitu? Aku tuh pemalu sebenarnya. Oh nggak mungkin. Malu-maluin. Bener-bener. Serius? Aku pemalu. Sebenarnya aku hobinya itu awal nari justru. Oh penari. Iya, aku nggak penari tapi aku suka gitu, suka ikut nari, suka nontonin penari gitu kalau di rumah gitu. Belum kelihatan kalau aku tuh ternyata bisa nyanyi awalnya. Terus pas aku kurang lebih SMP lah ada almarhum Om, zaman-zaman baru-baru musim karaokean gitu. Kan Om tuh nyanyi, kita cuma nontonin, terus Om iseng, ayo dong coba nyanyi. Pas nyanyi, loh kok ternyata bisa nyanyi gitu. Terus bilang lah ke ibu, lagi itu lagi zaman-zaman
alat karaoke yang Oh iya tape, kayak gitu, baru-baru lagi musim. Kan, iya. Dan langsung abis itu coba kita disuruh nyanyi dan ibu lagi tuh malah lagi ngafalin lagu buat ikut-ikut lomba karaoke. Malah ibu aku tadinya mau lomba antar. Yang suka nyanyi mama tadinya. Iya, lomba antar tetangga gitu. Bukan yang profesional. Bukan. Oke. Ibu aku juga bukan yang penyanyi, enggak. Bapak juga enggak. Terus pas akhirnya disuruh nyanyi, kok iya bisa nyanyi ya Ira gitu. Terus mulailah nyumbang-nyumbang gitu kan. Acara hajatan Oh gitu. iya. Zaman dulu sih kayak gitu. Yang penting mah tampil. Nggak dibayar ya. Iya. Awalnya malah backing vokal kakak ngeband gitu. Aku bantu-bantu. Melodi gitu. Memang berarti udah pada seneng musik ya, maksudnya di keluarga ya. Bener, bukan dari orang tua tapi ternyata dari nenek, dari neneknya bapak sama neneknya ibu. Oh memang dia suka musik. Turunnya iya penyanyi dulu. Nah dulu jadi nge-backing nih anak kecil nih. Iya. Ikut ngeband. Jadi backing vokal. Dangdut? Awalnya dulu belum dangdut. Berarti lu ngeband biasa dong? Ngeband biasa 17-an malah pop, zaman gitu. pop, lagu Andai itu Opi itu. Iya, Opi Andai. Iya, tapi malah lagu pertama aku yang nyumbang Engkau bagai air yang cerah. Iya benar, suci dalam debu. Itu lagu pertama. Iya, search ya. Bulan baru di atas pelan itu kan sih. Kau bagai air yang suci dalam debu. Iya benar. Kayaknya bukan itu iya. Itu zaman-zaman lagi tren Melayu di Indonesia. Ada Melayu Invasion gitu ke Indonesia. Benar. Dulu ada Iklim, ada Slam. Inka Kristi di situ ya. Terus Almarhum Poppy Mercury. Iya tuh Mercury. Itu adanya Freddie Mercury nggak sih? Bukan ya? Beda negara ya. Oke. Itu awal-awalnya. Jadi mulailah senang nyanyi. Begitu nyanyi, itu masih band? Masih band. Ikut-ikut festival? Aku nggak pede orangnya. Masa sih? Bener, itu pas sudah mulai mencoba pas di dangdut. Pas udah jadi penyanyi dangdut, nah pas abis itu kan ternyata trennya itu organ tunggal abis dari situ. Iyalah pasti. Dangdut kan tuh, aku dicemplungin ke dangdut, diajarin gitu. Kenapa kan. jadi ke dangdut dulu? Ya itu, band. Iya awalnya band. Nah ternyata di saat itu tuh trennya itu pakai ini ya. Organ tunggal. Pas aku diajak. Kan susah dangdut. Nah, ternyata mungkin bakat ya Kang ya. Pas dicoba nyanyi, kok bisa ada cengkok kayak gitu dengan sendirinya. Serius? Iya aku tuh otodidak. Kayak cengkok dangdut kayak gimana sih? Misalnya. Lagu apa ya? Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta gitu. Gua gak bisa. Wakuncar hawa gitu. Gitu. Itu belajar? Enggak. Awalnya sempet diajarin, ada kayak kakak senior namanya Mbak Kesi itu ngajarin awalnya. Si cengkok itu tuh? Cengkok itu, pas dicoba kok bisa ya gitu. Nah beda nggak si dangdut sama nyanyi Melayu? Kan hampir sama tuh. Aku malah Melayu agak kurang. Oh beda lagi cengkoknya? Beda lagi sih ya, penempatannya kayak beda ya. Aku sih malah kurang bisa. Akhirnya jadi di dangdut. Di dangdut. Apa yang membuat dangdut enak nih? Apa banyak saweran? Nah zaman itu memang lagi musimnya organ tunggal. Ternyata pas sudah mulai nyemplung di dangdut, banyak tawaran-tawaran dangdut. Mulailah ke musik besar, apa maksudnya kayak hajatan, grup band, bukan band ya, grup dangdut, orkes Melayu gitu. Ya udah dari situ mulai panggung ke panggung ya. Udah kayak rezeki. Udah itu dari SMP, akhir kelas 3 SMP. Itu. Terus udah gitu kayak ternyata lumayan gitu kan. Kan dulu juga almarhum Bapak kan maksudnya ya kerja ya kita kan memang dari keluarga sederhana gitu kayak lumayan Ira gitu pendapatan kamu daripada gaji Bapak lebih besar udah jadi jadi seneng lah support semua ya. Support semuanya gitu. Ya udah mulai akhirnya panggung dangdut. Terus akhirnya aku ke backing vokal Soneta grup Pak Haji Oma. Oh iya. Aku sempat 6 tahun. Kok bisa di situ? Kok bisa kenal langsung gitu? Ya itu dari panggung ya sempat audisi dari panggung ke panggung. Nah sempat pas lagi audisi ketemu salah satu personil Soneta almarhum Pak Dadi namanya yang trompet. Pas ngeliat wah ini kayaknya coba gitu. Ira Pak Haji lagi cari
backing vokal gitu. Jadi mulai ada konsep baru, backing vokal perempuan cari 4 orang gitu. Udah aku pas audisi ya alhamdulillah Keterima. Gede bayarannya. Ya untuk saat itu alhamdulillah. Dan kebetulan itu kan pas aku lagi liburan sekolah ya, masuk SMA ya. Itu jadi abis itu kita keluar kota setengah bulan. Jadi aku jarang sekolah gitu. tapi dari awal udah bilang, aku ini kegiatan backing vokal Soneta Group, jadi aku jarang sekolah. Iya nggak apa-apa katanya gitu. Tapi biasanya sekolah malah bangga, Iya, ya kan? Ada kayak gitu kan? Iya kayak nggak apa-apa, siapa tahu kan bisa. Berarti kenal dekat sama Haji Romo dong? Pak Haji, oh iya. Oh iya? Aku memang apa ya namanya kayak segan gitu sama Pak Haji. Fans banget berarti. Iya. Dia kan raja dangdut. Berarti lagunya Oma Irama hafal semua ya? Nah sayangnya yang hafal itu pasti part backing vokalnya aja. Iya, tapi maksudnya tahu lagunya semuanya. Jadi kan baru mau ngebanggain, ternyata enggak. aku sering kadang-kadang mau nyanyi, nah lagu ini nggak bisa, gimana sih backing vokal? Kan aku bagian hahaha doang ngafalinnya kan, nggak fullnya gitu. Itulah teman tolet. Gitu. Dan pas aku mulai backing vokal, itu Pak Haji tuh kayak sudah mulai agak ngerubah apa namanya tema gitu loh. Kan kalau dulu kan percintaan lagu-lagunya. Sekarang jadi religi ya. Iya, aku mulai religi, mulai politik gitu. Oke. Kayak yang Mira Santika yang gitu-gitu dan Mira Santika. Iya. Dut tek tang dan dut tek tang. Jadi langsung ini dut tek tang gitu. Bener. Gitu awalnya. 6 tahun. 6 tahun. Setelah itu, akhirnya kamu ditawarin dong. Akhirnya emang gak jadi penyanyi dangdut tuh dari Oma Irama dong. Kamu nyanyi? Sebelum dari Pak Haji kan aku memang udah nyanyi sendiri kan. Udah rekaman? Sempet bareng. Jadi sempet bareng pas udah berjalan backing vokal, ada proses rekaman. Pas masih backing vokal aku udah sempet bisa jadi rekaman gimana ceritanya? Ada yang lihat lagi apa gimana? Ya dikenalin lagi, sempat ada temennya lagi Pak Dadi dikenalin. Nah itu berubahlah nama, akhirnya Ira Suara dari pencipta lagu aku yang pertama. Ira Wahyuni? Kan asli aku Wahyuni Irawati, sempat nama panggung Yuni Irawati, wahnya dibuang tuh. Oh Yuni Irawati. Tapi aku hari-hari dipanggilnya Ira. Oh dipanggil Ira. Jadi kadang kayak kepengen depannya Ira. Yang ngasih nama suara tuh siapa? Itu pencipta lagu yang aku pertama kali recording, almarhum Pak Badar namanya. Terus kayaknya kamu biar lebih panggung, biar lebih apa namanya? Iya nama panggung catchy lah. aja gitu ya. Nama ini panggung lah, nama jualan lah. Ira Suara, suaranya siapa kok nggak nyambung? Suaranya suara kamu, gitu. Suaranya Ira, aku ya aja. Artinya suaranya Ira gitu. Iya, maksudnya gitu. Aku ya udah aja deh gitu. Ya alhamdulillah rezekinya di situ. Begitu rekaman pertama tuh langsung meledak? Enggak sih. Biasa aja dulu? Iya, sempat ada ini juga ada dibilangnya apa ya, kurang mulus lah istilahnya. Kayak ada stuck gitu, kayak yang awalnya katanya udah ada produser bla bla bla, ternyata aku memang sempat dikontrak sama beliau kan pencipta lagu tersebut. Jadi akhirnya kayak aku sempat nggak bisa kemana-mana, ke label mana-mana, ada keterikat. Makanya sempat yang solonya sempat agak terhambat gitu. Tapi akhirnya maksudnya ada jalan yang akhirnya sudah dipromosikan. Setelah itu aku lepas kontrak. Lepas tapi di situ kontraknya. Mulailah. Nah di saat backing vokal itu kan tetap yang nyanyi sendiri kadang-kadang masih suka ada gitu Kang, ada tawaran. Pak Haji itu kan ini ya komitmen. Maksudnya walaupun udah hafal lagu, setiap kita mau tampil tuh harus ada latihan. Minimal 3 hari, 1 minggu sebelumnya gitu. Canggih. Jadi kadang-kadang kayak Pak Haji maksudnya gini, kan namanya biar bagaimana ya gitu, butuh yang kalau yang sendiri kan emang agak lebih besar apalagi keluar kota. Iya. Pak Haji, maaf Pak Haji, ini Ira ada tawarin keluar kota, nggak bisa Ira gitu awalnya gitu, nggak bisa, kamu harus utamakan Soneta. Jadi kadang-kadang kan kalau kita keluar kota harus ada kontrak, misalnya entah 1 bulan sebelumnya atau apa, kita harus kontrak gitu kan sama acara tersebut. Tapi kan kita nggak bisa terikat karena tiba-tiba takutnya Soneta ada acara, kita nggak bisa yang solo. Iya, repot juga jadi tuh. Iya, itu makanya gimana tuh pilihannya salah satu pilihannya. Jadi suruh milih dong? Iya, aku akhirnya yang Pak Haji maaf Ira pamit gitu. Maksudnya kayak ya biar bagaimana Ira kan lebih ngeliat di materinya gitu kan, yang sendiri tuh kayak istilahnya kok sayangnya banyak yang ditolak-tolakin gitu. Bismillah, aku sendiri ya kebetulan banget. Alhamdulillah tuh pas di saat aku
kurang lebih di 2000 itu dangdut lagi rame. Iya. Kan, zaman joget apa Betul, ya betul kan yang banget. pokoknya setiap event dangdut tuh penyanyi banyak. Betul, Jadi pas banget momen aku sering dan TV udah mulai banyak gitu kan. Yang dulu kan yang cuma kayak TPI, Sekarang SCTI. hampir semuanya jadi SCTV. Iya, zaman-zaman itu ada yang TV 7 lah apa. betul. Nah, dangdut. Itu mulai di TV itu. Bis dari situ baru 1 tahun kemudian ada program. Di lagu apa kamu yang pertama kali meledak? Nah, jadi nah juga. Tapi memang ya plus minus ya. Oke. Kayak kalau aku perhatikan, alhamdulillah untuk di nama, aku kan lumayan terkenal gitu Ira Iya, Suara. iya dah. Tapi untuk di album yang sebenarnya aku tuh dari dulu tuh kayak dibilangnya nggak ada yang bener-bener meledak yang sendiri. Tapi kenapa ya? Kita tahu semua Ira Suara, padahal kata kamu album nggak meledak. Nah itu, alhamdulillah rezekinya entah kenapa. Itu kayaknya karena memang TV, program TV. Jadi kan kayak kadang-kadang kita ada TV di sini minggu ini. Kadang-kadang hampir setiap hari. Iya. Kadang-kadang ditampilin hampir setiap hari tuh hari apa di TV mana, TV apa. Jadi orang tahu nama Ira Suaranya itu. Sama sosoknya. Iya. Tapi Dulu kan dengan yang goyang-goyang gitu kan ya. Sempet disebut juga sama Pak Haji Oma tuh. Sempet diomelin. Iya. Ketawa. diomelinnya tentang goyangnya. Iya, pas udah keluar dari soneta kan sempet, Ira kamu kok seksi ya, kayak gitu kan. Kan aku emang gak mau diam. Itu baju kamu kayak gitu. Dulu kan belum ada aturan-aturan TV yang perutnya kemana-mana Tapi gitu. sempat, itu tahun 2003 apa 2002 ya. Kan kasus juga tuh Inul. Ya itu yang ngebor. aku termasuk dipanggil juga. Makanya aku bilang dari yang situ kan emang awalnya kan Mbak Inul kan. Goyang ngebor kan. Iya kan kurang kayaknya lebih kan. sekitar 7 penyanyi lah yang goyang-goyang. Kamu goyang apa dulu? Aku sih nggak pernah yang kasih Nggak ada, julukan, nggak ada tapi ya? kadang-kadang orang kayak pokoknya Ira tuh khasnya pundaknya ngegeter gitu lah, apalah katanya goyang geter lah apa terserah lah aku bilang kalau itu mah. Tapi emang aku sebenarnya senangnya di nari Memang sebenarnya kamu koreografi. penari, ya. Dulu tuh masih kayak mencari jati diri gitu dan Iya, belum iya. berani untuk mengekspos apa yang aku pengenin gitu kan. Jadi dulu lebih ke goyang dengan yang baju seksi bla bla bla. Katanya Pak Haji gini, Ira sebenarnya saya mah nggak pengen negur kamu. Tapi ini kawan wartawan pada ngomong, ya ada yang lapor sama saya. Pak Haji curang, ini anak buahnya nih, mantan anak buahnya kenapa nggak ikut ditegur, katanya gitu. Jadi akhirnya, iya Pak Haji udah datang tuh, ya udah Pak Haji maaf. Udah ngomong, Ibu gimana? Gak seksi lagi dong. Tetap. Kan lagi jalan. Makanya kata dulu. Saya tahu Pak Haji pasti ngomong apa. Pak Haji ngomong gini. Lalu. Oh, ya Allah. Ira, terlalu. Kan zaman Sang Bintang kan masih seksi-seksi kan gitu. Dulu tau gak? Ya Allah. Wah, ini kan ya sekarang cantik. Kalau dulu udah cantik seksi lagi kan. Nah, Pusing suami saya. Kan sementara kan manajerin aku. Terus kita kadang-kadang kan acara kan yang acara di daerah yang panggung rakyat gitu loh. Sementara kan ya Iya. mereka kan yang wah gitu. Iya. Makanya kayak ya Allah mungkin banyak-banyak doa kali ya suami. Alhamdulillah dengan sendirinya gitu kayak malu sendiri gitu akhirnya istri ya. nah, itu kalau kayak gitu, ini saya nggak tahu ya, kan pengen tahu nih dangdut. Kalau dangdut tuh kan disawer ya. Bener. Gede nggak sih kalau saweran tuh? Relatif sih, tapi lumayan. Maksudnya lumayan. Nah, malah dulu itu zaman aku di Tanjung Priok itu kan memang banyak banget dangdut ya, grup-grup Iya. dangdut. Yang kadang-kadang kita ada di kayak kafe, kalau dulu dibilangnya bar-bar gitu. Kadang-kadang kita Iya, tuh, iya. ya kita tuh belum tentu dapat budget. Bayaran kita belum tentu Masa gitu. sih? Tapi kita Oh, ngajarin waktu saweran sebelum ya itu, zaman ya, dulu, sebelum, zaman iya, iya. dulu. Zaman sebelum soneta. Sebelum, iya, iya. Mm-mm. Kan aku emang dari panggung ke panggung. Iya. Ada yang gitu ya sistemnya, jadi nggak dibayar tapi nanti dapat saweran. Saweran. Dan gede ya? Ya lumayan, kalau Iya, untuk saat itu, lumayan. maksudnya kalau untuk saat itu kayak buat aku, maksudnya dengan yang zaman dulu tahun berapa ya, 95-an kayak kita dapat uang 100.000, 200.000, Iya, lumayan. buat anak muda ya. Ya, buat anak SMP, muda, SMA, iya. aduh, segitu mah gede. Sementara dulu bayaran nyanyi sekitar 25.000, 50.000 Iya, bener gitu. juga, Jadi kadang-kadang gede. lebih besar sawerannya. Pas udah kesini-sini, ya mulailah lumayan berapa jeti, apa puluhan gitu kan. Kalau di daerah-daerah tuh biasa kayak grup kayu zaman dulu kan. Zaman-zaman pengusaha kayu. Oh, iya ya. Dulu tuh kalau nyawer tuh. Kamu tuh waktu zaman top-topnya ya,
itu manggung tiap hari kali ya? Alhamdulillah. Gokil. Alhamdulillah yang akhirnya. Paling nyawer, paling gede pernah terima berapa lo? Ada sawer nih orang fuk gitu. Ada kan yang gede. Yang bagian inget tuh, berapa? Paling gede. Paling gede nyawer tuh orang ada yang pernah berapa gitu sekali nyawer. Maksud ditotalin gitu ya? Enggak, bukan ya. Ada orang nih sekali ngasih nih, dur gitu ya, ditotalin lah gitu. Iya, maksudnya pas di satu event itu Di gitu event ya. itu. Sampai paling besar berapa? 20-an lebih ya. Yang sebelum dibagi ke musik. iya. 25-an, 25. Nggak main-main ya. Jadi sempet kayak sekali dikasih nih, seandainya kan kita itu kan berapa lagu gitu. Ada satu lagu sekali dikasih segepok 5 jeti gitu. Kalau lagi rezekinya bagus, alhamdulillah. Abis dari situ kan kita Gila. agak-agak bagi-bagi juga ke pemusik gitu. Gila juga ya. Oke. Kenapa Terus? Kang mau jadi penyanyi dangdut biar disawer? Aku Nyanyinya ajarin sih goyang. bisa. Nyanyinya sih bisa. Harus pakai goyang. Cengkoknya saya kayak harus puasa. Terus harus pakai goyang. Aduh, gue gak bisa nari lagi. Karena dulu gue pernah waktu pas masuk tuh, gue ditawarin. Kan gue di audisi. Ditawarin, kamu masuk elemen gak? Diterima nih. Atau mau masuk, apa namanya, Cool Color. Cool Color. Oh iya iya. Tahu nih Cool Color nih. Terus ditanya sama dia gini, bisa dance kan? Iya kan. Langsung gue pilih elemen aja deh. Iya benar. Terus dia bisa dance. Ya benar dengan ngedance dulu ya. Nah kalau Ira malah sebenarnya dia seneng dance. Iya aku suka nari. Nah pada saat itu berarti ini kejadiannya tidak biasa ya. Apa itu? Bukan meledak terus kamu jadi di mana-mana nama kamu Iya jadi bukan gitu. yang dari lagu. Jadi kamu self brandingnya yang kuat malah ya. Jadi malah nama kamu sama orangnya malah lebih ngetop daripada lagunya. Iya sih. Alhamdulillahnya gitu pas kebetulan karena program Ya itu. program kan bisa jadi icon di acara Sang Iya, Bintang. alhamdulillah. Sebelum Sang Bintang aku sempet Trans TV itu goyang-goyang tuh trio tuh lagi itu aku, Nita Thalia. Oh Nita Thalia tuh Dak dik dik. sekarang yang penari Udah juga. kan bukan itu di sana Thalia itu Oh, di itu beda joget. lagi? Iya ada beda lagi. Nita Thalia yang mana ya? Lagu goyang heboh gitu judul lagunya. Oke, terus sama Oke, siapa angkatan lagi? aku tuh bareng-bareng kita naik Sama-sama bareng lagi? sama Uut Permatasari. Uut Permatasari, Terus sempat ada ya program Allah, bertiga. iya, Heeh. Uut Kan itu emang angkatan kayak seumuran tipe-tipe Iya, kan iya, dulu benar, kan benar, Uut, gitu. benar, Uut, iya, iya, Awalnya iya. itu dulu, terus Uut sempat diganti sama Anissa Bahar, Kak Ani. Oh, kalau Dewi Persik Itu lebih muda, lebih Di bawah apa, generasi iya, lebih muda dari aku. Sempat pas udah dari Sang Bintang, pas aku malah sempat resign, terus aku hamil. Tuh mulai tuh Dewi Persik udah mulai Oke. terlihat, maksudnya udah mulai kayak Dewi Persik gitu. Sinetron. Kamu pernah main sinetron juga nggak? Pernah. Sikat semua ya. Aku pernah sekali nyoba, pas ngeliat kaku banget ya. Kalau bahasa sekarang mah kayak kanebo kering ya. Maksudnya kenapa? Kaku banget. Aku ngeliat kayak, ih kok begini. Actingnya tuh nggak bisa, kayak nggak natural gitu, kayak beban banget gitu. Iya, kayak nangis kok kayak gitu ekspresinya begitu. Karena emang kering. Kaku banget kan. Maksudnya kayak, nggak bisa ini aku nggak puas gitu. Terus udah gitu gini kayak, jadi pas aku mulai kan emang aku nggak ada background acting. Pas baru aja mulai, aku dari sebelumnya minta maaf mulu. Maaf ya pas pemainnya gitu kan. Aku Ira, maaf ya kalau seandainya aku nanti salah-salah. Aku nih baru Oke, banget. oke. Iya, jadi ketemu lagi pemain lain. Maaf ya kalau nanti take lagi, retake gitu. Terus kayak skrip dari berapa lama sebelumnya aku ngafalin kok nggak nempel-nempel gitu kan. Sementara kalau kata yang profesional di acting, nggak usah dihafalin. Yang penting tahu intinya. Tetap aja nggak nempel. Jadi pegel semua tuh leher ke sini. Abis itu demam ya, aku sakit kayak perasaan aku nyanyi panggung ke panggung dengan heels goyang nggak segini pegelnya gitu loh. Jadi kayak beban banget. Jadi lu kurang suka lah main sinetron. Kayak aku beban. Abis itu ada tawaran lagi. Padahal sebenarnya Maya kalau maaf bukan menolak rezeki, cuma kan karena kita beban ya. Ada tawaran lagi sebenarnya gitu. Kayak yang tanpa casting sebenarnya mah. Mau- FTV. Oh FTV. Dulu FTV yang zaman sekali dangdut doang lagi ya? keren, iya. Tawaran lagi, nggak bisa. Kayaknya kok aku nggak layak banget ya aku bilang. Kayak Kan ibu kering. Aku ngeliat muka sendiri, kok nangis begitu marah begitu, kok datar aja gitu. Makanya kayak
kayak enggak deh gitu pas dulu. Udah makanya aku enggak yang padahal ini juga film juga ada tawaran juga. Film ada juga. Tapi karena kan dulu aku image-nya kan seksi ya kan. Jadi kalaupun tawaran TV yang bener-bener cewek-cewek seksi penggoda gitu. Kata suami, ya dan aku juga iya maksudnya kayak perannya ya. Iya, makanya lama-lama kok kayaknya apalagi pas anak-anak udah gede aku mulai kayaknya aku sudah harus tegas gitu untuk diriku sendiri gitu. Terakhir pakai pakaian seksi nyanyi itu tahun berapa berarti? Aku di tahun 2000 berapa ya mulai hijrah ya, mulai hijab. 2018 ya kurang lebih. Mulai hijab. Tuh kan ayah malah apa? 2015 ya ayah. Di situ aku 2015. Jangan-jangan suaminya lebih pakai hijab. Lebih duluan, tes duluan ya, ngerasain dulu kayak gini loh caranya mama gitu kan. jadi inget prosesnya. Jadi inget prosesnya. Itu berat nih gue di sini nih. Oke. Cuma gue nggak tahu ya. Waktu itu Ira Suara terkenal nama dan orangnya. Lagunya juga sempet waktu itu pernah bawain lagu Raja ya. Sama Bang Ipul, Saipul Jamil. Wah, Saipul Jamil. Iya benar. Terus ada juga yang dua ya sama lagi. Iya, sama Bang Ipul tuh lagu Raja dua-duanya yang jujur. Sama satu lagi yang Tulus. Jadi memang lagu-lagu hits tuh. Oke. Jujurlah padaku, tuluskah hatimu. Oh, yang itu. Tapi di dangdutin. Oke. Ada juga kamu tuh duet mulu ya banyak ya. Sama satu lagi siapa? Benigno ya. Nah, jadi abis itu aku pindah udah berapa puluh tahun kemudian di label di Akurama satu album lebih ke recycle lagu-lagu Bang Renold Panggabean. Oh, Renold Panggabean itu dulu mantan suaminya Kamele Mali. Iya, bandnya Tarantula ya kan. Tarantula. Iya. Itu emang rocker ya kan? Lagunya enak-enak dan cubit-cubitan itu kalau nggak salah. Maksudnya basicnya rock. Makanya lagu-lagunya tuh kayak kuncar, bener-bener yang feelnya tuh rock banget. Nah gini, waktu itu juga kamu termasuk yang kita bilang ya, bukan dangdut, biasa sih. Karena ada sentuhan gitar rocknya terus waktu dulu ya. Jujur padaku juga kan ada rocknya itu. Jadi kayaknya bukan dangdut klasik ya? Bukan sih, aku termasuknya bukan yang dangdut klasik dan suara aku juga bukan yang ngetril. Apa tuh ngetril? Ngetril cengkoknya yang maksudnya yang siapa namanya Lesti gitu loh. Yang bener-bener klasik dangdutnya. Aku tuh lebih kebanyakan lagu-lagu beat. Padahal kamu jadi backing vokalnya Soneta. Soneta kan klasik sebenarnya. Iya, Pak Haji Oma tuh klasik India banget iya cengkoknya kan? Iya. Cuman memang dia juga main gitar yang kayaknya dia lebih ngarah ke gitarnya Richie Blackmore deh. Iya benar di Purple ya. Oke. Setelah itu nggak tahu saya atau kurang update atau bagaimana, Ira Suara hilang namanya. Aku sempat vakum. Nah itu di tahun berapa tuh mulai vakum? Kurang lebih pas aku nggak lama berhijab itu. Berarti 2015-an ya? Kenapa? Aku mikirnya gini, pas aku masih muda itu kan mau kerja. Dari kecil emang aku tulang punggung keluarga kan. Terus pas anak-anak, aku udah punya anak, sibuk juga gitu kan. Sama suami kerja. Aku kayak berpikir suatu hari kalau insya Allah udah settle gitu, udah mapan lah, udah usaha. Pengen fokus ibu rumah tangga. Oke. Oh gitu. Itu jadi alasannya udah pengen ngabdi sama suami sama anak-anak aja. Anak gitu. Oke. Jadi cuman alasannya itu bukan dilarang sama suami ya? Enggak suami sih kayak ya udah terserah mama. Gini, suami tuh kayak ya lebih suka gitu kalau istri ya di rumah jadi ibu rumah tangga, tapi ya terserah aku maunya apa gitu. Terus yang nyuruh jilbab suami bukan? Enggak. Oh enggak juga. Aku sih. Memang tapi mungkin karena ini ya ruang lingkup kayak suami kan Pandeglang, maksudnya kayak keluarga tuh yang memang lebih islami. Iya. Sementara kan dulu kan aku aur-auran gitu ya Kang ya pakai baju. Jika beat. Bahasa dulu ya aur-auran. Dulu aku kan gitu jiwanya tuh dulu ngerok gitu robek-robek juga celana. Tongkrongannya sama kakak, untung kakak kan. Iya. Aku anak perempuan sendiri, kakak laki-laki, adik laki-laki dan bapak juga dulu priuk
preman. Iyalah. Jadi kayak terserah kamu mau bandel tapi sama kakak gitu. Jadi aku bener-bener nongkrong sama kakak. Jadi bandel nanggung lah ya. Bandel ada yang ngawasin. Oh iya. Jadi kita sama anak-anak band aku jadi kayak ya gitulah gitu kan, preman. Udah gitu dengan yang seksinya bla bla bla. Terus lama-lama nggak nyaman sendiri gitu kalau udah di keluarga suami Iya, kayak. kalau di keluarga suami, aduh, kok jadi gini ya, jadi beda sendiri ya. Iya, udah mulai agak tutup. Oke. Lama-lama juga kayak aku nyanyi gitu kan ya. Maksudnya gini loh, dengan penampilan seksi ya jangan nyalahin kalau orang lain melihat kita atau menilai kita agak-agak negatif gitu kan. Ya aku sadar bahwa ya karena apa yang aku berikan, tampilan yang aku tampilkan memang iya gitu. Seksi ya jangan marah kalau orang agak-agak melihatnya negatif. Yeah. Lama-lama kan kelihatan dari tatapannya, dari cara celetukan mereka gitu. Oh memang ya lama-lama pendewasaan diri ya emang ini nggak baik gitu, nggak nyaman gitu. Buat aku pribadi ya ini maksudnya. Ya lama-lama mulai tertutup. Ini ya, saya juga gak ngerti kalau misalnya kamu dulu kan pernah jadi yang seksi gitu ya, penampil seksi lah gitu. Sudah bersuami, suami nggak gerah tuh, nggak gerah. Kamu jangan seksi-seksi banget, ada gitu gak? Kayaknya kalau gue gitu deh. Gitu ya. Tuh kayaknya lebih halus. Ngomongnya kayak lebih dulu ya, kayak lebih kayak gini loh. Aku suka kalau mama gini kayak gitu. Gitu. Jadi aku kepikiran dan aku tipe orangnya tuh yang kalau udah diomongin ya kan kayak kok mama gitu kayak kok mama begini sih kerudungnya contohnya gitu kan. Aku langsung kepikiran oh nggak suka nih berarti ya udah aku rubah gitu. Kayak untungnya lu ngerti kodenya ya. Iya, aku lumayan agak sensitif orangnya gitu. Tapi kalau emang sesuatu yang nggak suka banget ngomong gitu. Tapi kalau masih bisa yang ya pelan-pelan gitu dia pusing dong. Kakinya dari belakang nih. Iya, karena aku nggak berani sebenarnya di depan kamera gitu. Jadi tapi sebenarnya gini, kadang-kadang tuh yang lebih inget gitu proses aku. Kenapa sih nggak di depan kamera biar aku kebantu gitu, maksudnya ngingetin apa? Nggak bisa. Aku nggak bisa di depan kamera grogi katanya gitu. Jadi udah apa-apa. Iya, gue pikir tuh laki lu tadinya sama-sama musisi, taunya beda ya? Beda. Dia mah eksak loh ya. Apa tuh? Iya, eksak tuh orang mikir, orang hitung, orang itu, pokoknya orang-orang yang serius lah gitu. Sarjana teknik ya dulu. Iya, arsitek. teknik industri arsitek. Arsitek. Ya. Iya, awalnya beda banget. Awalnya juga malah kayak beda banget dunia gitu kan. Dengan yang dengan rutinitasnya kantoran, teman-teman kuliah, lingkungannya yang rapi-rapi kan anak-anak kuliahan ya basic kemeja. Sementara aku kan dulu dengan yang seksi-seksi, apa yang lingkungan aku ya dengan dancer-dancer kan kita kan santai gitu kan. Lama-lama kayak kok jadi gue beda kalau lagi di circle-nya teman-teman kok beda sendiri ya gitu. Lama-lama mulai ketutup gitu. Nah, Oke. Waktu abis ketutup kan memang udah berhenti nyanyi. Sebelum sempat ketutup dulu aku masih nyanyi. Masih nyanyi. Nah, itu kan beda tuh. Iya. Dari yang tadinya seksi, orang pas panggil lu nyanyi terus langsung kok beda nih sekarang? Itu ada nggak pernah yang nanya, boleh nggak Mbak nggak gini gitu? Ada sih, ada aja. Iya kan suka gitu. 1, 2. Bisa nggak pakai jilbab nggak gitu kan? Ada begitu. Benar pas di awal-awal gitu. Bisa nggak pas acara ini dibuka dulu jilbabnya? Oh maaf gitu kan. Mungkin ada kan. Maksudnya entertain yang kadang-kadang kalau pas tampil dia lepas hijab. Tapi hari-hari malah berhijab kan ada gitu. Kalau kita kan enggak maaf gitu. Dan memang udah istilahnya ya udah berhijab. Malah istilahnya kalau di kamera atau apa. Walaupun di medsos ya tetap harus hijab gitu. Ada nggak pernah yang batal gara-gara lu hijab? Mungkin sih ada, cuma kan kita udah niat aja gitu. Malah pas aku mulai mau hijab kan, aku sepertinya gue udah mantep nih, aku udah mantep mau berhijab. Kayak nanti dulu ya gitu kan, nanti dulu ya Dut. Oh, suami malah yang nanti dulu ya Karena gitu? kan udah ada kerjaan-kerjaan masuk, udah DP. Nanti dulu. Manaher. Manaher, iya Pak Manajer. Wah nanti saya gimana nih? Udah ada panggung lu, tar dulu ya. Iya, gitu. tar dulu ya sabar ya Mama gitu kan. Jadi kayak ya ini abis acara ini nanti kalau seandainya udah selesai semua yang ini baru nanti selanjutnya kalau ada yang nanya kerjaan akan bilang bahwa Ira sekarang udah berhijab. Mau atau tidak. Kalau awal sih. Suaminya ya? Suaminya baik loh.
Biasanya kan langsung di-cut. Bener, kamu harus begini. Alhamdulillah. Oke. Awal-awal tapi alhamdulillah sih pas lagi awal-awal walaupun aku udah berhijab, nggak apa-apa malah gitu. Tadinya masih gitu. Iya, ada aja rezeki saat itu, alhamdulillah. Nah, akhirnya memutuskan untuk yang berhenti itu di tahun segitu, itu bener-bener lu nggak takut ketenaran lu hilang nih, lagi di atas-atas, toto lu berhenti, toto lu orang kan mikirin gila ngebangun untuk menjadi itu kan susah ya, toto lu dapet terus akhirnya lu apa yang membuat lu gue berhenti gue mau fokus sama keluarga, itu kan nggak gampang. Apalagi dari kecil yang perjuangan orang tua ya. Betul. Nah, apa yang bisa akhirnya cakep banget laki lu sampai akhirnya buat dia oke gitu. Cinta mati bagaimana. Nah, apa tuh? Apa yang bisa membuat akhirnya gila itu cita-cita lu dan udah nyampe akhirnya lu stop. Gue berhenti gue pengen sama keluarga aja. Itu apa tuh? Sebenarnya ininya ya. Motivasi apa niat ini ya apa ya? Tiba-tiba apa yang membuat lu menguatkan itu? Awalnya sih ya karena anak lebih ya itu yang aku bilang pas di awal tuh pas masih muda anak masih kecil-kecil kerja yang kadang-kadang suka sedihnya tuh sampai proses mereka kayak proses perkembangan mereka nggak bener-bener lihat detail gitu kayak langkah pertama mereka kayak kadang-kadang pernah juga kayak seandainya sakit aku nggak bisa temenin kayak gitu-gitu yang kadang kayak ada suatu hari kayak kepengen jadi wanita seutuhnya ibu rumah tangga yang walaupun aku nggak bisa masak walaupun yang gampang-gampang aku pengen ngegoreng apa bosnya siapin makanan maksudnya jadi ibu rumah tangga deh kerjaan ibu rumah tangga hal itu yang pernah kayak aku tapi pengen pas lagi manggung anak lagi sakit lu harus manggung gitu kan. Iya nggak mau kan kalau kita udah keluar kota kan ada adiknya tinggal bareng gitu kan ya udah akhirnya minta tolong mereka yang nemenin terus kayak pernah juga momen ulang tahun kayak nggak bisa nemenin karena udah kontrak kayak gitu kayak lebih ke suatu hari kepengen aja gitu di rumah gitu jadi ya pas ada usaha maksudnya kayak insya Allah mama ini kita udah ada tabungan suami kan dari awal dulu kayak tipe yang kita pas nikah beli rumah mulai dijual terima kasih. Kalau udah ngomongin anak ya iya, udah ngomong keluarga udah langsung melo. Iya, pasti melo. Terus. Kan dulu kan suami kayak kita beli rumah, dijual kayak ada untungnya dijual, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak pas udah pelan-pelan gitu kan, kayak udah ada nih tabungan, udah yuk gitu. Kalau ini mau usaha aja mama nggak apa-apa mau di rumah, yaudah gitu. Awalnya dari situ, tapi ternyata ya keadaan berkata lain. Covid juga, usaha kami stuck gitu kan. Yang akhirnya ya mau tidak mau harus kerja lagi juga gitu. Sebenarnya bukan niat untuk menolak rezeki di nyanyi, cuma kayak kepengennya. Lu mau menjadi prioritasnya keluarga dulu gitu. Jadi memang ada momen yang banyak yang lu skip ya. Iya. Yang kayaknya gue nggak bisa ngelihat dia main ini, dia begini. Oke. Walaupun tetap kita untungnya pas suami ngurusin ada momen-momen di mana yang kita utamakan. Contohnya kayak kita berusaha untuk ambil rapot selalu ada aku sama suami gitu. Jadi kayak sampai ya harus ada yang dikorbankan. Contohnya di setiap bulan ini nggak bisa ngambil kerjaan. Seandainya anak-anak liburan sekolah. Cuma kan kadang-kadang kan yang di luar waktu itu tuh yang kadang-kadang ya entah anak sakit, entah bagaimana. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa setiap saat lihat perkembangan mereka. Sampai akhirnya anak aku pertama kan memang ada ibu aku kan manggilnya Uti ya yang putri. Deketnya sama Uti jadi lebih ya anaknya Uti gitu. Anaknya Uti. Anaknya Uti istilahnya yang Nia itu. Jadi kadang-kadang aku ngerasa ya memang jadi berasa imbasnya sampai sekarang sih kayak kurang begitu deket jadi akhirnya. Oh iya. Ya jadi kayak nggak bisa bener-bener dari hati ke hati gitu. Kadang-kadang aku juga nggak bisa menuntut mereka untuk bisa sampai deket sama kita karena ya memang dari awalnya kita nggak sedekat itu kayak gitu. Maksudnya rasanya tuh beda gitu. Akhirnya lu effort nggak untuk ngedeketin diri? Sampai aku sama suami pernah di fase agak jauh gitu ya. Kadang-kadang kan keluarga ada aja kita masalah ya. Bagaimana caranya walaupun kita nggak ada bahasa tapi kita mencoba untuk ngedeketin dia contohnya. Sampai kadang kita ke kamar dia. Kakak boleh nggak mau papa masuk? Iya boleh. Dia dengan diem aja
Kita masuk ke situ, ya AA dengan main games, aku dengan ngapain. Pokoknya kita di satu ruangan, kita nggak ngapa-ngapain. Itu kita sampai rutinin gitu, sampai lama-lama akhirnya mulai ada pembicaraan, mulai ada komunikasi. Sampai sediam itu dulu seperti. Jauhnya sampai kayak gitu, pernah di fase itu. Pernah nggak kamu nanya sendiri, kamu kenapa sih gitu? Pernah nggak? Pernah sih. Nah, terus? Dan untungnya juga adiknya AA kan, adiknya AA yang cewek bontot itu sempat tinggal bareng sama kita dari zaman kuliah. Iya. Beliau tuh psikolog kan. Jadi dari awal aku sering minta tolong Iya. sama adik namanya Elis gitu kan, keadaan Kak Ira gini-gini. Jadi kadang-kadang dia yang mantau gitu. Jadi aku senangnya tuh alhamdulillahnya tuh ada Elis, jadi kayak perkembangan mereka apa segala macam. Elis masih aman gak gitu. Jadi aku belajar dari adiknya AA kayak Kak Ira salahnya apa, yaudah Kak Ira gini. Jadi kadang aku suka mau apa, kakak mau apa gimana gitu. Berarti kamu ada ngerasa salah waktu itu ya mana? Iya pasti sih. Pernah minta maaf nggak? Aku selalu. Setiap aku salah minta maaf. Dan memang kayak kami, suami juga selalu mengajarkan kalau salah minta maaf gitu. Ya harus ini aja, harus gentle istilahnya gitu kan. Ya pokoknya minta maaf itu bukan berarti, oh yang muda dong harus minta maaf, nggak gitu. Enggak, ya. siapapun yang salah minta maaf gitu kan. Jadi ya biar nurunin ego juga, biar tahu juga mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Kasihan mereka kalau nanti mereka nggak diajarkan hal-hal mendasar ya, itu maksudnya etika. Oh iyalah kalau intinya itu sih ya sih. Yang kedua kan udah mulai AA tuh, pas udah mulai AA malah alhamdulillah jadwalnya lebih teratur. Yang lagi zaman Nia kan aku bener-bener dari masih muda. Oh iya. Yang bener-bener ya manajer orang tua sendiri, yang waktunya punten ya kan aku juga ikutan minum. Semangat. Iya sih. Ada ya. Yang waktunya juga deket gitu. nggak deket. Ya jadi ya otomatis gitu dengan sendirinya, jadi nggak bisa sedekat itu. Walaupun kita paksakan juga nggak akan bisa gitu, palsu kan. Ya tapi alhamdulillah lama-lama ya komunikasi. Ya dengan cara gitu ngedeketinnya. Kita seruangan dulu, lama-lama ya kita bercanda-bercanda, lama-lama ngobrol apa segala macam, lama-lama terbuka. Oh ada gitunya ya. Iya, ada begitunya. Iya juga sih. Kadang-kadang ya kita kasih pengertian, mereka kadang mengerti gitu, kayak mereka ngerti kadang, sampai juga ada momen dimana aku pernah juga ngomong gini, kalian pengen mama di rumah gitu kan, tapi mama emang udah kerja gitu kan ya, istilahnya penghasilannya memang dari mama gitu. Enggak, mereka udah sampai udah ngerti gitu kan, nggak apa-apa mama kerja aja gitu, kita nggak apa-apa gitu, walaupun ibaratnya keadaan mereka, kondisi mereka baik-baik aja nggak apa-apa, tapi kan biar bagaimanapun hati kan nggak bisa bohong ya. Iya sih. Ini juga ya apa namanya, buat seorang ibu lagi ya. Seorang ibu kan lebih, waduh nggak gampang ya. Kayak kepengen di rumah tapi biar bagaimanapun kan kerja gitu, cari uang juga buat keluarga, buat anak-anak. Nah oke. Pada saat switch, pada saat itu kan mulai switch, berhenti. Ini udah langsung dealing-dealingan nih sama suami. Kamu yang kerja ya, aku yang di rumah. Iya. Oke, dealing nih, udah deal. Seneng dong, oh itu ya kamu punya misinya, udah seneng dong di situ ya. Suami inilah usaha, bukan nyanyi ya, bukan ya. Mau denger kan suara AA, mau denger dijamin pusing dengernya. Kalau suami nyanyi, Ampun. Pak Haji Oma datang lagi. Ira, jangan dia. Oke. Sempet ini beda nih ya. Kita udah tahu deh. Satu berusaha untuk itu. Sedangkan kamu dulu kan lagi bagus-bagusnya tuh. Ini pasti akan ada drop untuk pemasukan. Berpengaruh dong. Begitu kamu berhenti. Iya sebenarnya pas Atau awal. enggak, suami juga, wah malah lebih bagus nih pas gue berhenti gitu. Apa gimana? Pas berhenti sebenarnya alhamdulillah ada pemasukan dari Bagus. yang properti itu, makanya Iya, aku iya, berani untuk berhenti. Bagus lah, Iya. jadi kamu jadi nggak berpengaruh dulu. Pas Iya. pengaruhnya Pas COVID. Kan udah mulai-mulai nyanyi berhenti, bener. properti berhenti. Nah. Beres. Anak lagi kuat-kuatnya biaya kuliah. Ya kan, yang pertama kuliah. Dan kita sudah memilih kampus yang
Lumayan. Kampus yang kamu yang terbaik dong. Iya, yang terbaik dong yang ya. which is yang namanya, terbaik itu iya. adalah Mehong. Mehong. Ya namanya kita kan mikir orang tua, kita kan kerja buat anak Buat gitu ya, anak, mikirnya pasti, kita yang iya. terbaik buat anak. Oke. Dan yang saat itu kayak insya Allah bisa gitu loh. Iya. Aman dihitung-hitung mah, wah insya Allah aman. Gitu ya. Gitu ya. Ternyata COVID. COVID. Terus gimana tuh? Awal-awal masih bisa bertahan dari tabungan. Tabungan. Sementara kan tuh proses jual rumah itu kan dari yang harus ngurusin Ya, kalau surat-surat, properti kan, iya, dari giring. Nggak cair, nggak liquid lah. Iya. Ya, ada prosesnya pasti lama. Dari giring, purchase sertifikat, udah mulai tabungan. Jadi kan saat itu usaha, setengah buat usaha, Pasti. setengah buat kita ngebangun rumah lagi. Betul. Tabungan. Terus mulai kepake lah. Kontraktor lah. Mulailah kepake tabungan, uang tabungan, Iya sih. mulai ada jual ini, jual itu. Kok masih belum stabil ya gitu, properti gitu kan. Udah mulai kayak modal untuk ngebangun rumah, udah mulai ampun. Iya. Mulailah minta tolong orang tua, mulai rumah orang tua aku dijual, kita tinggal bareng. Mulai mama mertua diagurin gitu-gitu kan, luar biasa sih. Jadi sempet dander ya. Sebenarnya sampai sekarang juga kita masih ngerangkak. Oh iya. Iya, belum stabil. Kamu nyanyi lagi nggak? Udah nyanyi lagi sekitar 3 tahunan, aku udah nyanyi lagi. Cuma kan sekarang kondisinya udah beda ya. Pas semenjak medsos gitu kan. Iya. Pas aku Kalau mulai medsos aktif sih. lagi udah beda. Maksudnya kayak sekarang tuh sudah yang ya kan udah tuir ya. Ya sadar diri juga kan Enggak sekarang kan. lah, kita dewasa. Ya, tapi keadaannya memang di panggung yang di Gen Z udah mulai bermunculan yang baru ya. penyanyi udah lagi yang baru-baru, ini kontestan yang lebih fresh yang kualitasnya ya udah maksudnya promo di TV juga mereka kan jor jadi kayak terkenal gitu ke daerah-daerah gitu. Jadi kayak pasti berpengaruh gitu. Tapi kan. tahu nggak Ira? Fans itu tidak pernah hilang. Fans itu mungkin fans kamu masih belum banyak yang tahu bahwa kamu is back. Aktif lagi. Iya kadang-kadang suka ada di medsos seandainya kayak aku ada berita gitu ya agak naik. Ada tuh notif kayak udah lama nggak ngeliat Taira, Taira nyanyi lagi gitu. Jadi kadang kayak padahal aku udah aktif dari sekitar 3 tahun yang lalu tapi mereka baru sadar Betul. sekarang. Jadi sebenarnya banyak yang kangen sama Ira Suara yang sama kayak saya ngomong bahwa Ira Suara kemana ya gitu. Padahal kamu udah banyak itu kita nggak tahu. Fans itu nggak pernah hilang. Kayak saya ngefans sama The Beatles dari kecil. Beatlesnya udah bubar, saya masih ngefans. Ibaratnya kan gitu kan. Iya. Karena kita kan penyanyi itu adalah lagu kita biasanya menjadi tim song hidup orang gitu. Kalau denger lagu Ira, inget zaman waktu itu ya gitu, kayak gitulah gitu. Jadi mudah-mudahan jalan lagi semuanya. Amin ya Allah. Bismillah. Karena apa? Ira Suara tuh ya kamu tuh ikonik pada saat 2000-an ya, tahun 2000-an ke sini. Kita banyak ketemu tahun 2003, 2004, Zaman-zaman apa milenial? 5 itu 2004, 2005 tuh Ira Suara tuh udah mulai naik kan dulu. Ya, alhamdulillah. Iya kan Pas udah. TV banyak program tuh kita tuh seru tuh yang angkatan kita ya. Iya. Zaman kita muda ya. Tapi berarti sekarang Ira Suara is back. Amin. Iya dong, udah mulai lagi dong. Bismillah. Berarti sekarang kalau misalnya ada yang kamu mau nyanyi, itu available. Kamu siap? Maksudnya Iya sih. itu caranya gimana sih? Ke DM kamu tuh baca gak sih? Aku suka cek. Apa harus ke manajer? Sebenarnya kalau di medsos aku sebenarnya agak lebih aktif di Instagram. Iya, Instagram. Iya. Aku yang paling sering pantau di situ. Kalau yang lainnya kadang suka dibantu sama anak. oke. Iya. Nah itu di situ ada di profil itu ada contact manager. Ada kan orang gini, ada contact manager kadang-kadang gini, aduh ntar gue ngobrolnya takut nih. Kalau manajer kadang-kadang suka DM, dibaca juga kan? Baca, aku suka ya baca. udah. Berarti kalau misalnya ada yang kangen sama Ira Suara, nih sekarang Ira Suara udah ready lagi, ready to on stage. Jadi kamu bisa langsung ada manajernya jadi di sini nanti gue kasih Instagramnya Ira Suara. Di situ ada manajernya juga. Manajernya sama sih? Suami aku, Cecep. Situ terang kok Cecep Saripudin. Ada ini gambar Oh, gambar ini cincin.
Mungkin nggak ngerti itu maksudnya apa kan. Kalau itu kan apa katanya. Jadi Kalau dia mah tanda. harusnya gantinya jangan cincin. Apa? Alat nyelam. Hobinya ya. jadi ada lambang cincin itu artinya tuh kayak suami atau Suami, istri oh gitu. gitu. Ya, oke. Manajer pakai gambar cincin. Dia selingkuh. Selingkuh sama manajer nih. Atau mau kodein, oh minta berlian nih. Soalnya kan gambar cincinnya yang ada berlian. Oh manajernya mahal nih. Oke, berarti bisa ke manajernya atau bisa langsung DM ya? Iya. Untuk itu ya, jadi bisa cek. Baru nanti disambungin ke manajer. Seru ya kita seru ya. Tapi ya, gue pikir tuh gini loh, gue pikir tuh nggak tahu ya kalau gue kan dulu nih sebagai gue pemain band pop ya kan. Kita tuh selalu menganggap orang dangdut mau pasti kaya gitu. Manggungnya juga wah gila. Nyata lu sempet juga ngalamin ke-drop begitu sempet ya? Sempat. Alhamdulillah sih benar di saat kita eksis tuh. Alhamdulillah. Kan maksudnya kadang-kadang kita aja tuh mau ngitung pendapatan tuh nggak sempat kayak bukannya sombong tapi kenyataan. Jadi sebelum kita sebelum kita pembukuan udah ada masuk yang baru yang masuk rekening. Ini dari mana sih? Dulu emang begitu ya. Dulu Dan kita, bahayanya kita nggak sadar pengeluaran kita pun jos gitu kan. Iya. Tapi jadi sebenarnya sih aku sama suami kan masuk yang kita nabung, maksudnya kita nggak yang kamu hidup orang nabung foya-foya. ya berarti ya. Orang yang nabung yang punya planning untuk apa. Benar, Oke. kita lebih ngutamain kayak untuk kendaraan kita yang secukupnya gitu. Dan aku juga kebetulan bukan tipe yang ngerti merek ini harga segini. Enggak, aku mah yang penting AC gitu. Kayak kendaraan yang penting AC. nyaman. Sama yang penting aku suka bawel apa? Ini kacanya ada lampunya enggak? Oh, buat dandan. Iya. Lebih itu aja patokan. Aku bukan tipe yang impian aku mobil, malah impian aku sebenarnya mobil Mr. Bean Mini Cooper sebenarnya. Oh iya. Yang klasik Saya tapi sampai seneng itu. ya. Tapi sampai sekarang masih belum terrealisasi. Jadi mahal. Gitu ya. Ada yang listrik sekarang jadi gosip. Oh iya, ada yang listrik juga ada yang listrik. Jadi Biasa. Pancing ibu-ibu. Iya. Jangan kan kasihan suami saya takut beban. Jangan-jangan kamu pandai lagi? Enggak ya? Enggak. Oh, bukan. Zumba. Kok Zumba sih? Jadi gini loh, alhamdulillah aku disupport juga. Oke. Pas keadaan aku drop. Oke. Jadi aku tuh Zumba Instructor Network. Guru instruktur. Oh, kamu kan seneng itu Iya, kan nari. Jadi Oke. sekarang lebih ke yang bisa buat kesehatan tapi tetap kayak ngedance. Bahkan tetap konsepnya ngedance kan. Nah, kamu sebagai? Aku instruktur, jadi kayak mandu. Jadi aku tuh ada event kadang gitu, jadi kayak event tetap kayak nyanyi gitu kan. Seru Kang. Ternyata lanjut nih ya. Ternyata Kang, jadi gini loh, pas aku nyanyi kadang-kadang kan bingung ya, random ya. Pas aku nyanyi, pas sekarang eksis kadang-kadang Gen Z apa yang masih muda-muda nggak ngeh gitu kan. Aku siapa gitu. Kayak Ira Suara, kecuali mereka browsing, oh Ira Suara yang ini gitu. Pas aku di Zumba itu ibu-ibunya yang tahu aku zaman dulu. Oh iyalah. Request lagu-lagu. Jadi sebenarnya Zumba tuh emang ada lagu-lagunya, tapi kadang mereka request lagu Kuncar. Oh iya. Aku carilah koreo dengan dicari gerakan Zumba itu, gitulah intinya ya. Jadi kamu bikin dengan lagu kamu juga dong, lagu kamu? Iya, jadi kadang requestan gitu. Jadi sama kita kayak manggung kan jatuhnya kalau Zumba itu. Cuman emang dan nggak pakai tim nyanyi ya? nggak pakai, tapi kita pakai gerakan kayak mandu senam, tapi tetap dengan ngedance, ada hitungan-hitungannya gitu loh maksudnya. Iya. Nah itu tuh gimana? Orang datang ke kelas, kamu bikin kelas, bukan? Kalau basicnya aku bukan kelas, tapi lebih, jadi aku juga disupport. Jadi di satu event itu kita ada zin-zin yang lain. Oke. Nah Jadi, si zin-zin yang senior ini mereka yang cari member nah gitu. berarti gini dong, kalau misalnya ada perusahaan lah, atau satu perkumpulan lah, pengen ada Zumbanya, bisa undang kamu untuk jadi instruktur ya? Di profil itu juga ada manajer Zumba aku juga ada, aku cantumin. Nah, bisa juga. Iya. Ini pasti suaminya lebih jago. Jadi bisa ya, selain nyanyi, ternyata kamu ada Instruktur. ininya nggak? Iya, aku pelatihan juga. Oh jadi kamu udah legit nih, udah jadi bisa melatih, bisa apa? Memandu. Memandu ya? Iya, jadi gitu kayak kita tampil kurang lebih 1 jam, sekian lagu nih, tapi bukan aku sendiri. Gitu, jadi seandainya 12 lagu contohnya, kan memang dari pemanasan apa bla bla sampai selesai. Dia ada grafisnya gitu kan. Nah itu aku gabung sama yang lain, contohnya kayak ada instruktur yang awal, pemanasan, aku di berapa lagu, seandainya aku berapa track, seru-seruan doang, jadi kayak 1, 2, 3 work gitu. Jadi karena mereka komunitas, jadi gerakan-gerakan pun mereka kayak udah hafal gitu loh, kayak ada potongan, seru, dan ternyata ujung-ujungnya
dangdut, jadi double maksudnya dengan lagu. Contohnya aku lagu Wakuncar di setel, aku tetap dengan gerakan, tetap kayak nyanyi. Gitu. Ternyata di situ ibu-ibu tuh Mbak Ira foto, kayak oh ternyata fans aku sekarang geser di Zumba, ibu-ibu itu. Makanya jadi kok seru ya, ternyata relate gitu. Dari dangdut ke Zumba. Sekarang makanya kan Liza Natalia kan juga kan. Kalau Kaliza kan emang udah senior lama ya. Nggak, ini juga suka ada sekarang kayak run apa namanya fun run atau apa, suka ada zumbanya, suka gitu-gitu kayak gitu kali ya, yang suka di depannya, kamu di panggung kan? Iya. Yang lain jadi cuma ngikutin. Iya. Jadi Zin ada beberapa, jadi kita rolling ganti-gantian. Soalnya pas musik kan berjalan tuh 12 track itu kayak running. Pas di awal bengong siapa contohnya Akang nih pas awal nih mau pemanasan contoh. Nanti udah selesai. Itu Kanebo kering. Contoh, nanti lagu selanjutnya nanti gantian. Siapa nih seandainya Zin siapa yang mandu gitu. Zin, Zumba Instructor Network. Nah aku di pelatihan, aku disupport sama mentor aku namanya itu ZES, Zumba Education Specialist, itu Kak Poza. Poza. Popi Zahari dulu dancer beliau. Jadi di Indonesia ZES itu ada 4. Salah satunya Kak Poza. Kalau Zin kan banyak ya. Iya, kalau ini ZES. ZES yang kayak istilahnya mencetak Zin gitu. Zin yang lainnya. Aku disupport kayak, Ira kamu mau nggak? Kan kamu emang udah ada niat tapi nggak jadi-jadi. Kakak support kamu, kakak ajarin kamu masuk manajemen kakak gitu-gitulah intinya. Boleh Kak, aku diajar-ajarin. Jadi gitu, kita gabungan. Tetap ending-endingnya lagu Wakuncar atau Goyang Senggol mereka request. Iya. Awalnya doang dan contohnya kayak dan kan harus ada hitungannya kan. 1 2 3 4 gitu kan. Lama-lama pegang mikrofon joget-joget bebas. Iya, nyanyi bebas. Nyanyi Wakuncar ho. Dan ibu-ibu tuh seru-seru kan. Jadi kayak gitu seneng gitu. Cuman suami rada repot nih. Istrinya apa? Jin? Bukan Jin. Zin. Zin. Jin. Istrinya Zin. Digosok-gosok keluar Jin. Oke. Nah terus sekarang kamu kan udah nyanyi lagi, terus ada aktivitas baru. Iya. Selain itu kamu apa lagi? Apa biasanya ya kalau udah hijab tuh punya line hijab? Belum ke situ. Enggak. Yang bikin hijab itu enggak ya? Enggak. Jadi kamu dua nih. Sempet waktu itu. Ngurus anak, nyanyi sama Zumba. Okay. Sempet lagi tuh ada baju jualan tapi kayak nggak berjalan karena dibantu sama adiknya AA pas udah kerja udah nggak sempet lagi gitu. Jadi kalian enak ya kerja tuh berdua aja ya? Iya. Kalau manggung ya manajer ikut. Kalau lagi libur ya udah kita suka motoran gitu. Motoran? Aku tuh malah dulu tuh kayak Gali dan Ratna gitu. Kita kan orang-orang zaman dulu. Dan motornya bukan yang motor keren punya Akang ya. Dia motor-motor yang nyaman aja. Iya kayak Gali dan Ratna. Motor tahun. Kita kan SMA, cinta SMA kan sama suami. Terus masih bagus, badan-badannya masih bagus. Kamu Zumba, lakinya memang olahraga dulunya katanya. Nyelam, ya kan? Sekarang mah boncengan aja udah jauh, Kang. Oh iya? Wah, nggak nyampe. Enggak lah, gila masih bagus. Kalau saya nih sekarang nyanyi aja lagu Padi. Iya, kini aku gemukan. Gitu lagunya itu. Lagu Padi terus sekarang aja. Oke. Tapi seru ya, tapi kamu udah dapet yang at least memang sih kalau ini pun masih dalam keadaan kamu masih dari nol lagi berarti, mulai lagi. Alhamdulillah banyak disupport sama sahabat-sahabat. Itu yang mudah-mudahan habis ini selesai dari sini ini tayang kamu langsung banyak jobnya. Amin ya Allah, amin. Ya kan, amin. Mudah-mudahan. Tapi pasti ini fans-fans kamu pada seneng mereka tahu kamu balik lagi. Karena kemarin kamu ngilang banget soalnya kan. Kamu nggak press conference juga kan? Enggak. Nggak press conference. Per sekarang saya berhenti nyanyi. Enggak kan? Enggak. Nah, karena kan aku berpikirnya kayak kan kita nggak tahu keadaan. Takutnya kalau aku bilang berhenti ternyata tiba-tiba aku nyanyi lagi. Ya berarti makanya orang-orang pasti banyak yang kehilangan. Kemana ya pasti gitu. Alhamdulillah akhirnya Ira Suara is back. Bismillah. Tapi enggak sih. Kalau saya ngelihatnya Ira Suara masih tetap
cantik, masih tetap muda kelihatannya. Masa? Jadi menurut gua nggak ada yang beda sih. Cuma bedanya lu pakai jilbab. Aku pikir ngomongin umur kayaknya harus ini ya, apa? Aduh jangan. Ada aja lu. Suaminya udah melotot tuh. Kayak kenceng-kencengin gitu, enggak yang ngerubah tetap. Kalau cewek tuh ngejelasin ke cowok gitu ya, enggak ngerubah kok, cuma kenceng-kencengin doang, buat fresh gitu. Enggak cuma ngencengin doang. Gitu. Bukan soal ngencengin ya, saya setuju aja ya. Kita tuh istri mau ngencengin, setuju aja. Tapi maaf. di endorse, alhamdulillah endorse. Kang Ayo kalau endorse gimana? Endorse, ya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah maksud treatment, alhamdulillah. Akang mau? Enggak. Enggak, kalau laki-laki itu jarang, kenapa? Banyaknya takut suntik, terus ngebayangin, makanya gue mah hebat perempuan tuh. Treatment mah mau lah kalau treatment mah. Treatment tuh apa? Maksudnya yang ya facial apa yang ringan-ringan. Jadi ngomongin kecantikan. Udahlah. Tiba-tiba ini mah udah kacau lah ini mah. Udah ganteng, udah asli ya, udah nggak diapa-apa Udah masih. pernah ganteng. Tapi masih Masya Allah loh. Masih kenceng-kenceng loh. Padahal cowok kan Dulu, natural ya. Saya aja sampai dipanggil Prabowo, saya nggak mau. Dipanggil untuk? Enggak, dipanggil Prabowo, saya nggak mau. Oh ya ini kan bukan namanya. Ferdi. Kan nggak itu dia, bukan namanya. Nggak ada hubungan ya. Ya, tapi saya senang banget. Terus terang karena gue pernah datang menjadi beberapa kali di acaranya Ira Suara dulu Sang Bintang. Jadi dulu malah nggak pernah ngobrol, paling apa namanya tegur-teguran anjing lah gitu. Sukses. Nggak ngobrol juga. Konok selewarnya kita semua cuat, dia langsung ganti baju cuat gitu kan. Sekarang baru akhirnya ngobrol. Terima kasih ya waktunya ya. Sama-sama, terima kasih. Gue seneng banget tuh. Ira Suara is back. That's the most important thing. Karena ya kamu adalah nah itu namanya acaranya Sang Bintang. Kamu udah bintang di zamannya itu tahun 2004-2005 ya kalau nggak salah ya. Apa 2006 lupa saya. 2003, 2004. Ya itulah di antara situ kamu lagi naik-naiknya. Jadi kita pernah ngalamin tahu di semua TV ada kamu. Setiap acara tuh banyaknya bintang tamunya kamu. Jadi alhamdulillah bisa duduk bareng, bisa akhirnya ngedenger I'm is back. Wah, mudah-mudahan ya. I'm back. Oh, salah. Yeah, I'm back. Pede banget. I'm back. You keeper. Tadi ngomongin bola. Abis dari perawatan ke bola. Ya mudah-mudahan. Anak kamu nyanyi juga? Iya. Ya udah, anak kamu suruh nyanyi juga dah. Nia Suara, siapa tahu ajak-ajak. Ada namanya Nia Suara, Nia Suara. Gue udah ngeliat cantik deh. Dan suaranya bagus, ternyata dia bukan sekolah vokal. Bukan. Kuliah majornya vokal. Kuliah musik. Jadi kuliah musik ya. Vokal, iya. Nah, itu dan juga. Dia jangan mau sendiri kan. Kamu duet aja sama dia. Kadang-kadang suka gitu sih ya, anak tuh kayak ayo Kak duet, kayak ngerasa beda gitu loh, beda selera, maksudnya apa ya, jadi aku ya udah terserah dia deh, biar dia, karena dia sebenarnya sedang mencari jati diri. Ajakin suka aku yang disalahin ininya. Kadang-kadang suka beda gitu, kadang kayak beda dari apa syair-syairnya gitu loh, maksudnya beda zaman. Iya sih. Kadang-kadang kayak udah mau bantuin apa seandainya kayak. Kalau saya malah Derda jadi rapper ya. Jadi rappernya di band gue namanya Rocker Kasarung. Dia jadi rappernya. Keren. Terus kalau dia Gada itu yang nulis lagunya. Oh iya, keren banget ya. Jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Jadi sebenarnya karena murah mereka jadinya. Iya, alhamdulillah ya. Investasi jangka panjang ya. Jadi orang tuanya ngajarin. Kalau buat kita ya. Jadi orang tuanya ngajarin dari awal biar mereka bisa buat orang tua kita gitu investasi jangka panjang. Kalau mereka investasi bodong. Ini kok harganya harga keluarga melulu gitu kan. Terus alasannya gini, kamu belajar di sini kan nanti kamu dapat uang cari uang di luar gitu kan. Gila. Ini kalau kita sejaman dulu tahun 2000-an awal. Jadi ya kalau ketemu gini jadi susah nih mas stop ngobrol. Ada aja yang diomongin gitu. Aduh, astagfirullah. Oke, Ira thank you banget waktunya udah tampil di sini. Thank you banget. Sorry
ada beberapa kali kita nggak jadi waktu kemarin ya. Kamunya nggak bisa, akhirnya gue nggak bisa ya akhir. Tapi yang penting kita bisa. Ketemu. Thank you. Sama-sama. Semoga karirnya naik lagi seperti dulu. Amin. Terus apa yang sedang dihajatkan dikabul sama Allah. Amin ya. Oh, iya. Doa terbaik juga buat Akang dan keluarga. Amin, 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 amin. Sukses, doa terbaik. Oh, Kita. thank you ya. Istrinya boleh kesini. Ricik di sini nggak mau tampil, di Raffi mau ya. Aku boro-boro dengan pucet merah kayak ayo pengen selesai. Ntar dulu ditahan-tahan sama Irfan gitu. Masya Allah. Pertama dan udah nggak mau lagi tampil katanya. Apa-apa sekali kan emas kan jarang-jarang tampilnya emas dia. Oke, thank you banget. Semuanya sukses semuanya pokoknya buat Ira Suara. Amin. Ya. Kang Ferdi Thank juga. you. Terima kasih. Buat kalian nanti yang sekarang udah nonton sampai habis, thank you banget, seneng banget, appreciate banget, thank you. Di sini nanti gue nggak tahu nanti akan gue putarkan apa. Nanti salah satu dari lagunya Ira yang dulu atau yang baru, gue nggak pernah tahu. Nanti lihat, kalau lihat, gue kasih linknya di caption, masuk lihat komen. Pasti Teh Ira seneng. Nah, seneng nggak? Ya kan di komen. Berarti kalian udah pernah dengar dan pernah lihat. Apa yang kamu pengen sampaikan, seneng loh ketemu ya, silahkan. Pokoknya itu, dan ada Instagram Ira Suara di sini. Kalian follow. Kalau yang mau Ira nyanyi bisa langsung ke manajer atau DM, itu dibaca ternyata. Kan ada artis yang nggak dibaca juga ada. Kalau aku malah diajarin sama anak mah tetap ngecek gitu. Jadi Anak silakan zaman ya. sekarang. Pokoknya thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye.